Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pendengar dan warahmatullahi juga wabarakatuh. penonton Gen Z Talk dimanapun kalian berada. Hari ini, eh, sore ini kita masih bersama saya Roni Nefriadi di acara Gen Z Talk. Seperti biasa, kita menghadirkan tamu-tamu dari berbagai latar belakang pendidikan maupun dari berbagai latar belakang profesi. Saya harapkan teman-teman kawan-kawan dari Gen Z Talk sehat di rumah, juga patuhi aturan pemerintah untuk menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Di sini kita sudah bersama inisiator Green School Temanggung. Kita masih membahas permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Green School Temanggung atau Sekolah Alam Temanggung. Nah, di sini kita sudah bersama inisiator Green School Temanggung yaitu Mas Widodo. Selamat sore Mas Widodo. Selamat sore Bung Nepri. Siap, terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Masih tetap terus untuk olahraga ya. Siap. Masih silat begitu. Siap. Silatnya masih siap terus. Oke, terima kasih Mas Widodo sudah hadir di Gen Z Talk. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Green School Temanggung. Ya, okay. Nah, langsung saja Mas Widodo. Apa sih Green School Temanggung itu, Mas? Ya. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, Bung Nepri. Silakan. Iya. Ya, lupa perkenalkan saya. Nama saya Widodo. Saya dari Dusun Genteng, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat. Kebetulan saya bersama teman-teman yang lainnya. Halo teman-teman yang mengelola Green School Temanggung yang ada ya teman-teman banyak Desa banget. Kebumen ini. Ya, mengenai pertanyaan dari Bung Nefri tadi, bahwasanya Green School Temanggung itu merupakan wadah ya, wadah kegiatan belajar mengajar. Ya, di mana di situ kita akan mempelajari tentang alam, sebagaimana kita makhluk ciptaan Tuhan yang makhluk sosial. Jadi kita harus menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap alam, karena alam ini kan rumah kita yang sesungguhnya. Betul. Jadi kalau bukan kita yang kalau bukan kita yang menjaga, yang melestarikan, bagaimana generasi yang akan datang? Seperti itu Bung Nepri. Ya Allah, Tuhan telah menganugerahkan alam semesta yang sangat luar biasa. Amin. Alam yang sungguh indah begitu. Itu wajib kita syukuri dengan cara menjaganya begitu ya. Siap. Oke. Nah, kalau latar belakang dan inisiatif Mas Widodo ini mendirikan Green School Temanggung ini apa ini Mas? Latar belakangnya kok ada muncul ide begitu, muncul konsep Green School Temanggung, itu latar belakangnya bagaimana? Ya, bersyukur sekali meskipun saya terlahir bukan dari kalangan orang-orang yang berpendidikan, dan memang saya bukan dari lulusan sarjana atau apa, bukan. Saya hanya sekedar lulusan dari sekolahan paket ya. Nah, itu. Cuman semenjak di tahun 2007 itu paket komplit ya. Tahun 2007 itu di sini ada kegiatan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM, ya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, PKBM. Ya, itu yang mendirikan pada tahun itu 2007 itu adalah Pak Pujiwiono. Paman saya bersama kakak saya Pak Susanto. Kebetulan Pak Susanto menjadi kadus di sini. Di situ saya terlibat ikut mengelola itu PKBM itu. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan itu juga memudar, dan kegiatan di situ terlebih dahulunya itu lebih mengedepankan kayak ke budaya Jawa, seperti kayak Pranoto Coro, pelatihan Pranoto Coro. Ya, kalau sekarang yang gaulnya itu kalau yang kayak permadani ya? Permadani. Ya, itu permadani. Terus di situ pada tahun 2010 saya bersama Pak Supriyanto kembali mendirikan kegiatan pencak silat dengan tujuan kita nguri-uri kebudayaan, juga kita mencari bakat-bakat potensi untuk suatu prestasi untuk anak-anak. Dan kebetulan 2010 itu berdiri kegiatan pencak silat. Di tahun 2011 kita pertama kali memunculkan atlet-atlet kita ke Popda Temanggung. Itu muncul 2 anak menjadi runner up.
Dan kebetulan alhamdulillah sekali di tahun 2012 hingga saat ini dari kegiatan pencak silat ini selalu mewakili Kabupaten Temanggung hingga ke ranah provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Itu bersyukur sekali. Terus dan kebetulan kegiatan pencak silat itu masih berjalan hingga sekarang. Terus di tahun 2014 saya bersama kawan-kawan Karang Taruna Kabupaten itu dipanggil sama Ibu Denti DPD ya. Ya, itu sekarang DPD RI ya. Betul sekali. Ya, Bu Kalau Denti. sekarang itu juga menjadi Ibu Wakil Bupati Temanggung itu Bu Nepri. Ibu Wakil Bupati Temanggung. Berarti istrinya Pak Bowo. Heri Ibnu Wibowo ya. Betul sekali. Raden Heri ya, Ibnu. Itu di tahun 2014 itu kami bersama teman-teman Karang Taruna Kabupaten dipanggil oleh Ibu Denti. Di situ Bu Denti meminta agar kita sebagaimana Karang Taruna yang basicnya sosial, terus anak-anak muda, Bu Denti menghendaki ke bahwasanya kita untuk lebih condong mengarah pada kegiatan belajar mengajar. Yeah. Dan kebetulan lagi di situ terbentuklah suatu kegiatan belajar mengajar yang diberi nama Temanggung Sinau Bareng. Temanggung Sinau Bareng. Betul sekali Bung Nepri. Nah, itu ada lebih dari 10 titik dari 10 kecamatan. Karena pas pertama kalinya itu Bu Denti membidik satu kecamatan satu titik. Di Kabupaten Temanggung ada 20 kecamatan, cuman ya baru dibidik yang 10 dulu untuk ronde awal gitu. Cuman lagi-lagi di sini terjadi kendala permasalahan, kegiatan itu pun juga tidak berjalan lama. Itu hanya berjalan sekitar 2-3 tahun ya. Cuman kalau di TSB yang lainnya itu masih banyak yang berjalan. Kayak yang ada di tempatnya Bung Yogi. Bung Yogi itu kan ketua Karang Taruna Kabupaten. Nah, itu masih berjalan gak gini kegiatan TSB-nya itu Temanggung Sinau Bareng di sana. Kalau di sini udah macet. Terus di tahun 2018 kemarin saya bersama teman-teman mendirikan lagi kegiatan belajar mengajar yang namanya Sekolah Alam Pring Surat. Itu letaknya dulu di rest area Ngipik Pring Surat itu. Oh ya, di rest area ya. Betul. Oh ya, yang ada pasar paginya itu. Nah itu saya pernah ke sana itu. Bersamaan itu kita mendirikan kegiatan Sekolah Alam Pring Surat di sana yang dikelola oleh teman-teman generasi muda, khususnya dari Karang Taruna se-Kecamatan Pring Surat yang mewakilinya. Kembali lagi itu di sana berjalan, terus ada hal kemarin COVID itu, Bung ya, COVID-19 ya, nah, yang menyerang saku baju. Itu menjadi suatu hal kendala bahwasanya kegiatan belajar mengajar harus berhenti di situ. Karena kita tidak boleh kumpul-kumpul, kita harus menghindari kerumunan ya. Nah itu. Kita harus berpisah, jangan kumpul-kumpul. Iya, nah di situ lagian pula kalau di rest area itu kan bukan tempat pribadi, itu tempat umum. Jadi kita terlalu riskan untuk berkegiatan di situ. Dan saya pas dengan sistem diberlakuannya ini distancing ya. Physical distancing. Physical distancing itu saya membuat ya ini di belakang rumah ini yang dulunya sampah, tempat pembuangan sampah, saya olah menjadi sedemikian rupa. Terus itu mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Nah, di situ kami kegiatan Sekolah Alam Pring Surat itu kami lanjutkan di sini dengan beberapa teman yang lainnya, itu mengelola kegiatan belajar mengajar tentang alam ini dikasih nama Green School Temanggung. Green School Temanggung, nah, teman-teman Gen Z Talk. Kalau Gen Z Talk ke sini, ini di belakang sana ini ada kolam ikan, ada tanaman, ada hewan-hewan begitu ini teman-teman. Di belakang sana. Nah, ini teman-teman bisa kemudian kalau ada waktu, disempatkan ke sini untuk melihat sendiri. Jadi ini bukan kata saya, tapi kalau teman-teman ke sini nanti bisa langsung melihat sendiri. Oh, ternyata betul bahwa di Temanggung ini ada Green School atau sekolah alam. Tentu saja yang menginisiasi adalah Mas Widodo begitu. Oke, Mas Wid. Kalau kegiatan GST atau Green School Temanggung ini sampai saat ini apa-apa saja nih kegiatannya? Kegiatan yang sudah berjalan di sini kita mempelajari alam, terus mengedepankan tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi anak-anak yang masih usia belia, usia dini sampai SMP gitu, itu diperkenalkan apa itu tanaman, misal pohon cabai. Nah itu dari
perlu pemupukan, perawatan. Nah, terus kegunaan itu kita terangkan, kita jabarkan ke anak-anak didik. Berarti soal mempelajari soal tanaman saja ya, tidak ada yang lain. Atau ada yang lain? Ada yang lain. Yang hewan juga ada, peternakan, terus pertanian juga bukan hanya sekedar pohon cabai. Tadi yang saya bicarakan pohon cabai itu hanya sebagai perumpamaan gitu. Okay. Cuma di sini juga kan ada yang lebih condongnya anak-anak nanti akan dikasih materi pembelajaran tentang bagaimana menanam itu bukan hanya di media tanah saja. Di sini juga ada aquaponik, ada hidroponik, seperti itu, begitu. Jadi ini sudah sangat luar biasa ya. Jadi ya, konsep pembelajarannya ini sudah mencapai learning by doing atau pembelajaran dengan sambil melakukan begitu. Ya kan? Begitu. Betul. Sambil melakukan kan itu dijelaskan cara menanam tapi langsung praktek gitu kan? Betul. Nah, sekali. Itu berarti learning by doing. Nah, ini teman-teman ini sungguh asik sekali ya. Ini kalau di sini bukan hanya soal teori-teori saja tapi sudah ada praktek-prakteknya begitu ya. Oke. Ini sangat luar biasa. Nah, kemudian apa sih Mas Fit yang membedakan GST? Ini konsep pembelajaran ya, kita ngomong soal konsep pembelajaran ya. Apa sih yang membedakan GST atau Green School Temanggung ini dengan pendidikan formal lainnya begitu? Pendidikan lembaga pendidikan lainnya, mohon maaf. Apa? Ya, mungkin kalau di sekolahan formal ya. Itu kan anak dididik untuk menguasai materi yang memang sudah disediakan dari sekolahan tersebut. Nah, cuman kalau di sini justru kita sebagai tutor, sebagai manajemen pengelola itu kita harus memahami karakter anak, skill anak. Karena memang kita lebih condongnya akan menumbuh kembangkan karakter anak, skill anak, terus bakat anak. Jadi di sini anak akan dihadapkan dengan alam. Terus di situ biarlah anak itu berkembang dengan sendirinya. Ketika mereka anak-anak yang sudah hobi dengan musik, ya kita akan arahkan ke musik. Anak yang hobi dengan tanaman, nah kita akan ajarkan anak-anak itu bagaimana bercocok tanam dengan yang baik. Ketika anak-anak kok senang olahraga, ya kita akan dorong ke olahraga. Ketika anak-anak senang melukis menggambar, ya kita arahkan ke situ. Berarti ini adalah pembelajaran untuk menggali potensi dan juga minat bakat si buah hati atau si peserta didik begitu ya. Ya, betul. Kalau sekali, untuk orang tua ini, kalau saya sudah punya anak ini ya, misalnya ini kan saya jomblo ini. Jomblo Bung Nefri. Enggak, maksudnya ini cuman main-main saja. Nanti saya maksudnya kalau saya sudah punya anak nih, tentu saja saya pengen menitipkan anak saya di sini nih supaya saya tahu bakat sama minat anak saya itu di mana sih begitu. Sehingga besok tidak seperti saya ini kan salah jurusan, Mas. Kok bisa? Iya. Nah, nanti curhatnya nanti saja. Oke, yang selanjutnya ini Mas Fit. Output dan goal jikalau peserta didik ikut di Green School Temanggung ini, output yang dihasilkan setelah belajar di sini, kemudian goalnya itu apa? Ya, harapannya anak didik yang dititipkan di sini, disekolahkan di sini, suatu harapan besar mereka nanti setelah dewasa, khususnya untuk yang anak-anak ya, setelah dewasa dia akan memiliki karakter, skill, kepribadian, mental-mental yang terbentuk, sehingga dia sudah bisa menjadi manusia-manusia handal ketika dihadapkan langsung ke masyarakat ataupun di lingkungan baru. Dia tidak canggung-canggung lagi, seperti itu Bung Nefri. Wow, mantap sekali. Saya jadi pengen jadi anak kecil begitu, kemudian ikut di sini. Kalau misalnya saya diberikan kesempatan untuk mengulang masa lalu mungkin ya. Dulu kan zaman saya kecil itu nggak ada konsep-konsep pendidikan yang seperti ini, jarang begitu. Hari ini tuh semua konsep pendidikan ya, banyak sekali konsep pendidikan yang bikin stres. Betul. Nah, tapi ini Bung Nefri. Oh ya, gimana? Satu-satunya konsep yang di sini ini yang membedakan lagi. Kalau di sini kan nanti per triwulan itu akan kita adakan semacam apa? Akan kita adakan event atau kita apa? Ngomongnya kok susah saya ini. Akan kita
analisis. Kegiatan itu akan kita analisa, kurang lebihnya di mana, terus anak-anak itu dibagaimanakan, tutornya bagaimana, pengelolanya bagaimana. Di sini bukan berarti ketika di sekolah alam ini, di sekolah alam Green School Temanggung sini ini, kita memang tidak punya kurikulum. Tapi bukan berarti kita tidak punya pedoman atau tujuan, bukan. Kita tetap ada acuan. Jadi per triwulan itu kita ada titik capaian-capaiannya. Berarti semacam evaluasi. Ya, begitu. Terus nanti para tutor pun akan kita kasih tuntutan, bukan hanya sekedar mengajar, bukan. Kita tuntut bagaimana menciptakan anak-anak ini dalam 3 bulan sudah menjadi sedemikian. 3 bulan lagi sedemikian. Nah, seperti itu, Bung. Tentunya tutornya juga sudah SDM-nya sudah bagus begitu ya. Ya, insya Allah juga kita pilih lah tutornya. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, Mas Widodo, pesan dari GST Green School Temanggung untuk Indonesia. Ini kan kita mindsetnya harus nasional, jangan hanya lokal saja, karena GST ini harus bisa bermanfaat untuk Indonesia. Saya harapkan begitu. Nah, pesan dari GST untuk Indonesia apa ini? Green School Temanggung punya harapan, mudah-mudahan dengan kegiatan belajar mengajar di sini kita akan menjadi motivasi ataupun motivator untuk kegiatan belajar, baik yang ada di sekolahan-sekolahan manapun, yang kurikulum ataupun yang tidak. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi acuan, dan dengan harapan di sini bisa ikut mengembangkan, ikut membangun generasi bangsa untuk menjadi negara yang lebih baik, generasi yang lebih baik. Dan saya harapkan nantinya kita bisa berkolaborasi dengan pemerintahan untuk menuju jenjang-jenjang yang lebih baik. Itu saja, Bung Nevi. Baik, itu pesan dari inisiator Green School Temanggung atau Sekolah Alam Temanggung untuk Indonesia. Saya teringat pesan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Yang di depan memberikan tauladan, yang di tengah harus ikut memperjuangkan, sedangkan yang di belakang harus ikut saling mendukung dan gotong royong. Begitu, terima kasih kepada kawan-kawan Genjoy Talk yang sudah bersama kita, belajar bersama kita. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya di tahap yang kedua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.